No sabemos qué ha pasado, pero lo voy a lo voy a grabar por si acaso, pero no sabemos qué ha pasado. Aduh gila sih ini ya, gara-gara pidato Kaisang yang sangat berapi-api ya, akhirnya muncul lagi nih berita soal Kaisang Pangarep diminta mengambil celana dalam di rumah Felicia. Aduh kocak banget ini ya. Ini langsung rame loh di media sosial loh. Jangan tenan. Aduh, macam apalah ini ya. Bikin ngakak aja, aduh. Dan sepertinya banner ini ya, ini kayaknya sih ya apa namanya hoax ya. Gua nggak tahu ya. Kita lihat nih tweetan dari Junto ya. Di sini ada fotonya Felicia Tisu ya. Terus captionnya apa? Jangan sok mikirin rakyat deh, pikirin dulu gimana caranya mengambil CD kamu di rumah saya. Ini perbuatan netizen sih ini kayaknya ya. Karena kan memang waktu itu ramai banget ya isu soal CD yang ada di rumahnya Felicia Tisu gitu ya. Dan itu berita sampai Tribun News juga memberitakan loh ya, karena besar itu memberitakan juga gitu ya soal CD ini. Dan sekarang viral lagi nih gegara pidato Kaisang yang berapi-api. Apa sih yang dibela dari Kaisang ini? Maksudnya apa sih yang dibela sama Kaisang ini, rakyat atau partainya kan gitu. Lagian masih lama 2029 guys, masih lama banget. Kenapa harus mikirnya ke sana dulu gitu? Kita lihat komentarnya ya. CD-nya suruh dipigura terus dilelang aja. Kagak laku katanya. Nah lo urusan CD belum kelar. Ini pasti bakal diusut terus nih soal CD ini ya. WKWKWK bangke katanya. Sosokan urus negara. Celana dalam siapa yang ketinggalan di rumah Felicia Tisu? Ini Grok yang jawab ya. Celana dalam ketinggalan di rumah Felicia Tisu adalah milik Kaisang Pangarep, mantan pacarnya. Ini berdasarkan kontroversi 2021 di mana ia ditantang Aoki Vera untuk mengambilnya kembali. Aduh kocak banget ini. Jangan tenan. Aduh. Oke tonton semua, kita lihat ke videonya. Ngomong apa sih ini bocah nih? Kalau saya sebagai ketua umum, saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Tata bahasa kan konyol banget itu. Ya kan? Kalau kalian cermati, kalau saya jadi ketua umum, ya kan? Kalau saya jadi ketua umum, saya akan, itu kan konyol itu. Dia kan sudah jadi ketua umum, kenapa pakai kalau? Tapi saran saya, Kaisang, kamu tuh ngurus sempakmu yang ketinggalan di tempat pacarmu yang dulu hamil kamu tinggalkan itu. Ingat karma, ingat itu. Itu nggak ngerti apa yang kamu sampaikan ke kader-kadermu. Kalau kamu sendiri sebagai ketua umum itu nggak bisa memberi contoh yang baik tuh. Ya teman-teman, viral kembali ketika Kaisang Pangarep diminta ambil celana dalam di rumah Felicia Tisu. Nah teman-teman ya, kita tahu bersama bahwa Kaisang Pangarep memiliki mantan pacar yang bernama Felicia Tisu. Dan ternyata bahwa Kaisang Pangarep ini tidak menikah dengan Felicia Tisu teman-teman. Ya mungkin ada ketidakcocokan pada saat itu. Dan ini sangat menarik teman-teman ya, ketika Felicia Tisu atau ketika Kaisang berpidato di Rakernas PSI kemarin dengan berkobar-kobar ya, di mana katanya dia akan berdarah-darah untuk bisa memenangkan PSI, bekerja buat PSI, terutama memenangkan PSI tahun 2029 nanti. Nah, viral kembali ketika Kaisang Pangarep diminta ambil celana dalam di rumah Felicia Tisu. Nah, ini sesuatu hal yang memalukan teman-teman. Ternyata perkara CD masih belum kelar. Nah, di sini dikatakan viral kembali di Twitter ketika Kaisang Pangarep diminta untuk mengambil celana dalam di rumah mantan pacarnya Felicia Tisu. Kaisang Pangarep menjadi perbincangan hangat di Twitter ya sejak Kamis 30 Mei 2025. Perbincangan hangat di Twitter teman-teman. Kejadian ini bermula dari postingan akun Twitter @panggelaja Mas Steph yang mengunggah foto Kaisang Pangarep.
Nah, biar adil, bapak dan abangnya kan udah dikulik. Nah, netizen budiman nggak ada yang kepengen mengulik nilai akademis masnya yang satu ini. Biasa netizen kan paling gercep deh. Tulisnya dikutip tribunbengkulu.com Minggu 2. Menanggapi postingan tersebut, salah satu netizen ikut memberikan komentar yang mengulik kejadian ketika Kaisang Pangarep diminta ambil celana dalam di rumah Felicia Tisu lengkap dengan menyertakan gambar. Nah, teman-teman, kita tidak bisa bayangkan separah apa nilai akademiknya si Kaisang jika sempak aja masih duka ketinggalan di tempat pacar, tulis akun @basri_limbong. Sontak ini mengundang beragam reaksi dari warganet Twitter. Ada yang menjadikannya sebagai bahan lelucon hingga memandangnya bentuk negatif. Nah, teman-teman, itulah ya mengenai Kaisang Pangarep ya, ketika ini masih heboh ya mengenai pidato Kaisang Pangarep ya, di mana ya Kaisang Pangarep sudah menjadi ketua umum partai PSI, teman-teman ya, dan sekarang ya ketika Rakernas kemarin ya dia berkobar-kobar untuk ya memberikan semangat kepada para kader, ya memberikan satu motivasi bahwa ya dirinya saja akan berdarah-darah ya mengenai untuk memenangkan PSI nantinya di pemilu tahun 2029. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah nantinya ketika Kaisang Pangarep ya berkata demikian akan secara otomatis ya PSI akan menang ya, terutama kan tujuan PSI ini adalah ya lolos ke parlemen karena sudah lama mereka menanti akan hal itu, dan sampai sekarang ya di tahun 2024 kemarin ya walaupun Kaisang Pangarep sebagai ketua umum partai PSI tapi juga tidak lolos ya untuk ke Senayan, teman-teman. Nah, sehingga ketika juga Pak Jokowi berpidato di Rakernas itu, maka Pak Jokowi juga berkata akan mati-matian untuk bisa memenangkan PSI. Nah, memang dari respon para netizen ya dalam hal ini, teman-teman, banyak sekali yang mengomentari akan hal itu. Harusnya ya Pak Jokowi ya mati-matian untuk ya berkunjung ke rakyat misalnya, apalagi ya baru saja selesai bencana di negara kita ini, yaitu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga di Aceh. Ya harusnya ya itu dikunjungi dulu ya, berdarah-darah untuk mengunjungi itu ya, apalagi yang menjadi korban bencana itu pasti ya sekarang mereka mungkin sudah kehilangan rumah, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari saja masih ya mereka perlukan untuk dibantu, dan tentu ya mereka mulai dari kehidupan dari nol lagi ya, karena rumah, harta semua sudah terbawa arus oleh bencana banjir tersebut. Nah, harusnya ya sebagai partai ya hadir untuk bisa memberikan satu bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir tersebut. Nah, teman-teman, memang selain dari itu ya para netizen juga ya meminta kepada Pak Jokowi ya jangan dulu berkeliling ke Indonesia, karena Pak Jokowi ya berjanji kepada PSI bekerja mati-matian buat PSI, bahkan bersedia untuk keliling di seluruh Indonesia sampai ke kecamatan pun Pak Jokowi sanggup. Tapi netizen mengatakan bahwa ya tapi untuk pergi ke persidangan saja tidak sanggup. Ya harusnya Pak Jokowi ya membuktikan bahwa dia sanggup ya menunjukkan ijazahnya. Nah, seperti itu. Memang ya dari hal-hal seperti itu terjadi pro dan kontra, teman-teman. Ada juga yang mengatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah hal yang wajar, karena Pak Jokowi bukan lagi ya sebagai kepala negara, ya bukan lagi sebagai orang yang memegang kekuasaan, dia sudah menjadi masyarakat biasa sekarang, sehingga ya mau di mana dia berpolitik, ya mau di PSI mau di yang lain, itu sudah terserah Pak Jokowi. Ya mau dia keliling Indonesia itu sudah terserah dia, karena ya Pak Jokowi sekarang bukan lagi pejabat publik katanya, tapi ya dia adalah masyarakat biasa. Ya memang teman-teman, bahwa Pak Jokowi bukan lagi sebagai presiden sekarang, tapi ya di dalam diri Pak Jokowi ya masih melekat yang namanya Presiden ke-7 Republik Indonesia. Nah, itu harusnya Pak Jokowi menjadi teladan, menjadi guru besar, menjadi orang yang sangat dihargai di berbagai kalangan. Silakan memberikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.